Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Berjumpa lagi di video pembelajaran IPS bersama Miss Dina. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah teman-teman menyimak video tentang pasar yang bersih dan pasar yang kotor? Teman-teman lebih nyaman yang mana ya? Belanja di pasar yang kotor atau di pasar yang bersih? Tentu lebih nyaman belanja di pasar yang bersih ya. Pasar yang bersih atau lingkungan yang bersih haruslah dijaga bersama-sama. Tidak hanya sekelompok orang saja, tapi pembeli dan penjualnya pun harus sama-sama menjaga lingkungan tersebut. Jika kebersihan lingkungan tidak dijaga, akan berdampak pada manusia sendiri. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik maupun biotik, untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan terkadang manusia tidak memikirkan kebersihan lingkungan tersebut atau kelestarian lingkungan tersebut. Yuk kita simak apa saja dampak perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia dan upaya pelestariannya. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan ini bertujuan untuk membuka lahan pertanian atau pemukiman yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Kemudian beberapa populasi hewan dan tumbuhan akan berkurang bahkan punah. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Selanjutnya adalah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, yang misalnya untuk memberantas hama tanaman atau membasmi organisme pengganggu seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikrobia yang dianggap mengganggu, sebenarnya dapat membunuh hewan yang lebih menguntungkan. Selain itu, juga menghasilkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut berupa pengeboran minyak di laut menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran. Selanjutnya adalah perpindahan penduduk. Daerah yang didatangi menjadi sangat padat akan memicu terbentuknya pemukiman yang kumuh. Karena mereka bingung lahan mana lagi yang ingin mereka bangun menjadi rumah. Pemukiman yang kumuh adalah sumber penyakit, seperti pada gambar ini. Selanjutnya adalah kegiatan manusia seperti perusakan terumbu karang. Kegiatan ini tidak patut untuk ditiru ya. Hal tersebut terjadi karena warna terumbu karang yang indah membuat sebagian orang mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Padahal terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Seharusnya kita membudidayakan terlebih dahulu terumbu karang tersebut. Kemudian bolehlah teman-teman mengambil untuk dijadikan hiasan. Dengan hati-hati tentunya. Selanjutnya adalah penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor ini membutuhkan bahan bakar, seperti bensin. Pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara yang buruk untuk kesehatan manusia. Yang terakhir adalah perburuan liar. Perburuan liar mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Pernahkah teman-teman melihat langsung bunga dan pohon yang ada pada gambar berikut ini?
Wah, sudah jarang sekali ya untuk ditemui. Pada gambar berikut ini, beberapa tumbuhan yang langka, contohnya adalah Rafflesia, anggrek hitam, ada pohon cendana, bunga bangkai, kangkung semar, dan penis. Pemanfaatan sumber daya alam beserta lingkungannya harus dilakukan secara hati-hati agar keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam terjaga. Haruslah melakukan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam beserta lingkungannya. Apa saja usaha-usaha tersebut? Contohnya seperti menghemat bahan bakar dan listrik. Apabila tidak dihemat, bahan bakar dan listrik tersebut akan habis. Penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari, energi biomasa, energi air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau, maupun laut. Sungguh bukan pemandangan yang indah bukan jika banyak sampah berserakan di laut. Selain itu, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahkan bahan peledak. Tangkaplah menggunakan jaring yang lebih besar agar hewan-hewan yang masih kecil dapat berkembang. Juga regenerasi sumber daya alam di dalam laut pun tetap terjaga. Selain itu, kita juga dapat melakukan daur ulang bahan-bahan bekas. Tempat untuk dijadikan pot bunga atau untuk dijadikan tas bunga atau untuk dijadikan tempat pensil. Selanjutnya adalah melakukan tebang pilih. Tebang pilih dilakukan dengan cara memilah-milah pohon mana yang sekiranya sudah tua. Yang kemudian haruslah dilakukan reboisasi atau penanaman kembali dengan memperhatikan pembibitan jenis tanaman yang unggul. Itulah teman-teman usaha-usaha yang harus kita lakukan agar kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem di dunia ini tetap terjaga. Baiklah, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Itu dia teman-teman penjelasan tentang dampak perubahan lingkungan dan upaya pelestariannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian. Thank you for today, friends. Before we our lesson, let's say hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.